Dengan saya kembali, Ibu Novi, kita kali ini akan membahas tipe lainnya dari hepatitis, yaitu hepatitis B. Ini termasuk yang parenteral atau enteral? Tadi di awal pada video hepatitis A kita bahas bahwa hepatitis A termasuk enteral virus hepatitis, sedangkan hepatitis B termasuk parenteral virus hepatitis. Tingkat prevalensi hepatitis B di Indonesia ini termasuk dalam kelompok negara dengan endemisitas sedang sampai tinggi. Jadi kejadiannya relatif sedang sampai tinggi. Di negara-negara Asia diperkirakan bahwa penyebaran perinatal dari ibu dengan hepatitis merupakan prevalensi infeksi virus hepatitis B yang tinggi, karena ketika ibu melahirkan perinatal, dia bisa menularkan hepatitis kepada bayi baru lahirnya. Hampir semua bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HBsAg positif akan terkena infeksi pada bulan kedua dan ketiga masa kehidupannya. Jadi pemeriksaan HBsAg pada ibu sangat penting. Ini berperan untuk mencegah penularan. Walaupun ibu mengandung HBsAg positif, namun jika HBsAg di darahnya negatif, maka daya tularnya akan menjadi lebih rendah. Penularannya dari orang ke orang melalui produk darahnya pasien hemodialisa, petugas kesehatan, perawat mudah terpapar, mudah terinfeksi hepatitis B, serta terpapar darah tertusuk jarum dari pasien, itu hati-hati. Penggunaan jarum suntik bersama pada penyalahgunaan nafsa itu adalah populasi-populasi yang risiko mengalami hepatitis B. Virus hepatitis B ditemukan di cairan tubuh yang memiliki konsentrasi virus hepatitis B yang tinggi. Contohnya, cairan semen, sekret vagina, saliva, dan cairan tubuh lainnya. Sehingga cara transmisi hepatitis B juga bisa seksual, parenteral, dan seksual. Transmisi lainnya bisa melalui jaringan, bisa perkutan atau permukosa, yaitu alat-alat yang tercemar virus hepatitis B. Contohnya sisir, pisau cukur, alat makan, sikat gigi, tato, piercing, akupunktur, alat-alat medis, jarum suntik tadi, kemudian hemodialisa, alat-alat HD. Nah, cara transmisi lainnya yaitu transmisi maternal neonatal. Maternal kepada ibu bayi lahir, maternal ke bayi infan. Akan tetapi tidak ada bukti penyebaran secara fekal oral. Morfologi virus hepatitis B dia lebih besar daripada hepatitis A, diameternya 42 nanometer dengan lapisan permukaan dan bagian inti. Terdapat 3 jenis partikel virus, yaitu ada Siveris, kemudian ada tubular dan filamen, serta partikel virion lengkap atau partikel dead, terdiri dari genom HBV dengan kapsulet diameternya 42 nanometer. Virus akan masuk cara patogenesis hepatitis B. Perjalanan penyakitnya, virus akan masuk ke dalam tubuh secara parenteral. Dari peredaran darah, partikel DIN maka akan masuk ke dalam hati dan terjadilah replikasi virus. Selanjutnya, sel-sel hati akan memproduksi dan mensekresi partikel virus.
partikel HBsAg dalam bentuk bulat dan tubuler, serta HBsAg yang tidak ikut membentuk partikel virus. Virus hepatitis B merangsang respon imun baik spesifik, pertama akut non-spesifik, juga sampai respon imunitas yang spesifik. Pertama kali virus hepatitis B akan merangsang respon imun non-spesifik, innate immune response, pada fase akut, ya, dalam hitungan beberapa menit hingga beberapa jam. Proses eliminasi non-spesifik ini dilakukan tanpa memanfaatkan HLA, Human Leukocyte Antigen. Karena kalau sudah memanfaatkan HLA, maka ini yang muncul adalah respon seluler spesifik atau adaptive response immunity. Jadi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah NK cell, natural killer cell. Jadi sel yang sifatnya bisa langsung menyebabkan sitolitik pada virus hepatitis B. Berikutnya responnya setelah beberapa jam berikutnya, beberapa hari setelah fase akut, secondary response akan melibatkan respon imun yang spesifik, adaptive immunity, dengan aktivasi limfosit T dan limfosit B. Aktivasi limfosit T dengan CD8 terjadi setelah kontak CTR, kompleks T reseptor dengan kompleks peptida dari APC. Dari APC, antigen presenting cell, yang dia sudah membawa antigen hepatitis B. Dibantu juga dengan perangsangan tipe yang kedua, yaitu sel T dengan CD4, yang sebelumnya bisa sudah mengalami kontak dengan MHC kelas 2 pada sel APC. Jadi dilihat di sini, sel T dengan CD8 dia akan kontak dengan MHC kelas 1, mayor histocompatibility. Bisa dicek di video saya yang lain, apa itu MHC, apa itu sel T, agar lebih spesifik tentang sistem imun. Kalau CD4 sel T dia akan kontak dengan MHC kelas 2. Peptida virus hepatitis B yang diekspresikan di permukaan dinding sel hati dan menjadi antigen sasaran respon imun, yaitu peptida berkapsid, namanya HBsAg atau HBsAg, antigen yang spesifik tersebut. Oleh sel CD8, sel T CD8 selanjutnya akan mengeliminasi virus yang ada di dalam sel hepar yang sudah terinfeksi, menyebabkan meningkatnya aminotransferase. Ini enzim. Enzim apa tadi? Bisa SGOT dan SGPT. Dapat juga terjadi eliminasi virus intrasel tanpa kerusakan sel hati yang terinfeksi, yaitu melalui interferon gamma. Ini adalah jenis sitokin, ya, INF gamma. Juga bisa melalui TNF alfa, tumor necrotic factor alfa. Ini dihasilkan oleh sel T CD8, ya, sebagai mekanisme non-sitolitik. Selanjutnya, setelah tadi kita bahas tentang bagaimana aktivasi limfosit T terkait dengan HBsAg virus hepatitis B, ada aktivasi limfosit B. Limfosit B ini yang akan membentuk antibody, dibantu oleh sel CD4, dapat menyebabkan produksi antibody, yaitu anti-HBs, anti-HBc, dan anti-HBe. Fungsi dari anti-HBs menetralisasi partikel virus hepatitis B yang bebas, akan mencegah masuknya virus ke dalam sel.
Jadi dia melakukan opsonisasi, mencegah virus hepatitis B untuk bisa masuk menginfeksi sel hepat. Dengan demikian, HBS akan mencegah penyebaran virus dari sel ke sel berikutnya. Penanda virologi dari hepatitis D yang terdeteksi di dalam serum, penanda pertama yaitu HBsAg. HBsAg dalam sirkulasi akan mendahului peningkatan aktivitas dari ALT tadi, aminotransferase. HBsAg dulu yang tinggi, berikutnya baru SGOT, SGPT-nya yang akan meningkat. Juga gejala-gejala klinis dan dapat terdeteksi selama keseluruhan fase ikterik atau simptomatis dari hepatitis B yang akut ataupun sesudahnya. Penanda kasus yang khas, HBsAg tidak terdeteksi pada 1 hingga 2 bulan pasca timbulnya ikterik, dan ini jarang menetap lebih dari 6 bulan. Setelah HBsAg-nya menghilang, antibodi terhadap HBsAg atau anti-HBs ini masih bisa terdeteksi di serum. Jadi walaupun antigennya sudah hilang, tetapi antibodinya tetap terdeteksi di serum. Bisa sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi tidak selalu berarti ketika ada pemeriksaan serum darah ada antibodi spesifik, anti-HBs-nya positif, tidak berarti pasien tersebut mengalami infeksi hepatitis B saat itu. Bisa saja itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Perbedaan antara infeksi virus hepatitis B yang sekarang dengan yang terjadi masa lalu dapat diketahui melalui penentuan kelas imunoglobulinnya. Anti-hepatitis B virus ini anti-HBC dari kelas IgM terdeteksi selama 6 bulan pertama setelah infeksi akut. Gejala hepatitis B ini sangat bervariasi, dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah darah dan koma. Ini menimbulkan kematian. Pada hepatitis akut, gejala yang sangat ringan, demam, mudah lelah, lemah, letih, dan ini flu-like disease. Gejalanya seperti penyakit influenza. Demam ringan, mual, lemas, hilang nafsu makan. Bisa diikuti mata menjadi kuning, kencing berwarna gelap, diare, dan nyeri otot. Kencing berwarna gelap karena bilirubinnya banyak diekskresikan melalui urin, tidak diekskresikan melalui GI tract. Jadi fesesnya berwarna tumpul, pucat. Pada sebagian kecil gejala dapat menjadi berat dan mengakibatkan kematian. Infeksi hepatitis B yang didapatkan pada masa perinatal dan balita biasanya asimptomatik dan dapat menjadi kronik pada 90% kasus. Sekitar 30% infeksi hepatitis B yang terjadi pada orang dewasa akan menimbulkan ikterik, dan sedikit sekali yang akan berkembang menjadi lebih berat. Pada kasus orang dewasa, 95%-nya akan sembuh dengan sempurna, ditandai dengan hilangnya antigen HBsAg ya, dan timbul tadi imunoglobulin HBs. Fase hepatitis B kronik ada 3 fase: fase imunotoleran, fase replikatif, dan fase integrasi. Pada fase imunotoleran didapatkan HBsAg serta HBeAg di dalam serum dengan titer HBV DNA yang tinggi, akan tetapi enzim SGOT, SGPT, aminotransferasenya normal. Pada fase ini gejala bisa timbul dan terjadi peningkatan aminotransferase juga bisa, yang nantinya akan diikuti dengan
anti-HBE. Pada fase non-replikatif dapat ditemukan HBP DNA yang rendah dan anti-HBs positif. Sering pula disebut dengan keadaan pengidap tidak aktif, dan dapat pula terjadi pada keadaan ini resolusi hepatitis B sehingga HBsAg tidak terdeteksi di serum penderita. Beberapa pasien dapat pula ditemukan pada serokonversi HBsAg-nya positif. Ini diakibatkan karena mutasi dari virusnya. Pada kelompok pasien ini mungkin pula akan ditemukan peningkatan kadar HBV DNA yang disertai peningkatan enzim ALT. Diagnosis hepatitis B melalui pemeriksaan biokimia dan serologi, dan apabila diperlukan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan hepatitis B akut ditentukan dengan peningkatan ALT, pemeriksaan serum darah, yang lebih besar dibandingkan peningkatan AST, karena kadar ALT-nya bisa 20-50 kali dari normal. Ditemukan pula imunoglobulin M anti-HBC di dalam darah selain HBsAg dan HBV DNA. Pada hepatitis kronik, peningkatan ALT 10-20 dari batas atas nilai normal, dengan rasio deritisnya sekitar 1 atau lebih. Rasionya dari ALT dan AST. Anti-HBC juga negatif. Diagnosis hepatitis B kronik dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomik. Di samping mungkin pula dengan pemeriksaan fibrotest. Lakukan pencitraan dengan USG atau CT scan untuk membantu menggambarkan tentang anatomi heparnya. Pemeriksaan laboratorium harus mencakup juga pemeriksaan fungsi hati dan darah lengkap. Tes replikasi virus hepatitis B seperti HBsAg dan HBDNA. Tata laksananya, hepatitis kronik dengan HBeAg positif, HBV DNA lebih dari 10 kopi per mililiter, dan ALT-nya normal. Pasien seperti ini lakukan tes SGPT setiap 3-6 bulan. Jika SGPT-nya naik, ya lebih dari 1-2 kali dari batas normal atas, maka ALT diperiksa setiap 1-3 bulan. Pada infeksi HBsAg inaktif, dilakukan pemeriksaan ALT dengan jangka yang lebih panjang 6-12 bulan. Jika ALT naik menjadi 1-2 kali, maka pemeriksaan serum HBV DNA bisa dipastikan bukan disebabkan dengan hal lain, maka dapat dipertimbangkan diberikan obat-obatan antiviral. Obat-obatan yang digunakan untuk tata laksana hepatitis B bisa dengan penggunaan sitokin, imunosuportif, yaitu penggunaan interferon INF. Efek sampingnya seperti flu-like symptom, neutropenia, trombositopenia, tetapi masih bisa ditoleransi. Terapi interferon ini dapat menyebabkan dekompensasi pada pasien dengan sirosis. Lamanya sekitar 4-6 bulan, jadi dengan injeksi 4-6 bulan. Kemudian bisa lamivudin, ini efektif untuk supresi HBV DNA, kemudian normalisasi SGPT, dan perbaikan secara histologi, baik pada HBeAg positif maupun negatif. Pencegahannya, bagaimana pencegahan umum hepatitis B? Uji tapis saat donor darah, ya pastikan tidak ada HBsAg positif pada pasien, pada pendonor. Sterilisasi instrumen, alat-alat medis yang dengan adekuat, alat dialisis digunakan individual. Kalau pasien dengan HBV positif, disediakan mesin tersendiri. Kemudian disposable needle, tuang pada tempat khusus agar tidak tertusuk, tidak menusuk orang lain.
Pencegahan pada tenaga medis senantiasa menggunakan hand scoop. Penyuluhan agar para penyalahguna nafsa tidak menggunakan jarum suntik bersama. Perilaku seksual yang aman. Hindari pemakaian alat yang dapat menularkan HBV. Contohnya sikat gigi sisir, tindik. Hati-hati saat menangani luka terbuka. Screening ibu hamil pada awal dan pada trimester ketiga, terutama ibu yang berisiko tinggi terinfeksi HBV. Seperti apa? Penyandang masalah sosial ya. Kemudian ibu hamil dengan HBV positif harus ditangani terpadu. Segera setelah lahir, bayi diimunisasi aktif dan pasif terhadap HBV. Lakukan screening pada populasi berisiko, siapa saja lahir di daerah hiperendemis, homoseksual, pasangan seks yang berganti-ganti, ini penyakit-penyakit sosial ya, tenaga medis, pasien dengan dialisis, keluarga dengan pasien HBV kronis, dan yang pernah berkontak seksual dengan pasien HBV. Ada imunisasi HBV pasif digunakan hepatitis imunoglobulin HBG memberikan proteksi secara cepat dalam jangka waktu yang relatif terbatas 3-6 bulan. Pada orang dewasa, HBI diberikan dalam waktu 40 jam setelah terpapar virus hepatitis B. Imunisasi HBV aktif ini diberikan terutama pada bayi baru lahir dalam waktu 12 jam, selambat-lambatnya 24 jam pertama kehidupannya. Vaksinasi juga diberikan pada semua bayi dan anak remaja yang belum pernah diimunisasi. Individu yang berisiko terpapar HBV berdasar profesi kerja yang bersangkutan. Tenaga medis, sebelum Anda masuk ke ranah klinik mahasiswa, wajib lakukan imunisasi. Itu untuk proteksi diri sendiri. Vaksinasi juga diberikan pada pasien hemodialisis yang membutuhkan transfusi produk darah secara rutin, pada orang-orang dengan penyalahgunaan obat. Tadi ini adalah populasi-populasi yang berisiko ya. Videonya to be continue, cek video hepatitis C. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.